Sebagai salah satu negara maju di Asia, Jepang memproduksi hasil pertanian yang aman dan berkualitas menggunakan teknologi tinggi dalam bidang pertanian. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini, Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja termasuk di bidang pertanian tersebut. Karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia dari luar negeri yang bersedia bekerja sambil belajar keterampilan di bidang pertanian. Di Jepang, Anda bisa bekerja di bidang pertanian tanaman seperti budidaya sayur, padi, buah-buahan, bunga, dan sebagainya. Atau juga terdapat bidang peternakan seperti memelihara ayam, babi, sapi perah, atau sapi potong, dan sebagainya. Tugas utamanya adalah memelihara tanaman atau hewan ternak. Tapi, Anda juga bisa ditugaskan untuk mengirim hasil pertanian, mengolahnya menjadi produk makanan, dan menjualnya. Dengan menonton video ini, Anda dapat mengetahui peluang dan syarat untuk bekerja di bidang pertanian Jepang. Sekarang, kami akan memperkenalkan 3 skema yang tersedia di bidang pertanian Jepang. Pertama adalah pelatihan teknis magang, di mana Anda bisa bekerja sambil dilatih pekerjaan yang dasar. Yang kedua adalah pekerja berketerampilan spesifik nomor 1 untuk pekerja yang siap bekerja. Yang ketiga adalah pekerja berketerampilan spesifik nomor 2 untuk pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Jika tempat kerja menilai kinerja Anda dengan baik dan Anda sendiri ingin melanjutkan, Anda bisa naik dari pelatihan teknis magang ke pekerja berketerampilan spesifik nomor 1, kemudian pekerja berketerampilan spesifik nomor 2 untuk bekerja dalam jangka waktu lebih lama. Jika Anda menjadi berpengalaman dan bekerja dengan rajin, tentu saja gaji juga akan bertambah. Berikutnya, kami akan menjelaskan proses untuk bekerja dengan skema pelatihan teknis magang. Organisasi pengirim atau yang disebut SO adalah organisasi yang menangani prosedur untuk mengirim Anda bekerja di Jepang. Melalui SO negara asal, Anda mengikuti wawancara perekrutan sambil belajar bahasa Jepang dan mata pelajaran lainnya. Jika sudah lulus wawancara, organisasi pengawas yang biasa disebut kumiai akan membantu Anda berangkat ke Jepang dan memulai pekerjaan di tempat kerja Anda. Anda akan memperoleh keterampilan pertanian sambil bekerja, dan Anda diwajibkan untuk mengikuti ujian secara berkala. Pertama-tama dimulai dengan bekerja dalam pelatihan teknis magang nomor 1, untuk kemudian mengikuti ujian sebelum selesai tahun pertama. Jika sudah lulus ujian tersebut, Anda dapat melanjutkan ke pelatihan teknis magang nomor 2 selama 2 tahun lagi, dan kemudian mengikuti ujian pada tahun ketiga. Jika sudah lulus ujian tersebut, dapat melanjutkan ke pelatihan teknis magang nomor 3 selama 2 tahun lagi, sehingga bisa bekerja maksimal selama 5 tahun. Anda akan mendapatkan dukungan dan penjelasan tentang persiapan tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari dari organisasi pengawas atau dari tempat kerja Anda. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang skema pekerja berketerampilan spesifik nomor 1. Pekerja berketerampilan spesifik nomor 1 merupakan izin tinggal untuk pekerja yang bisa segera bekerja, sehingga diperlukan keterampilan dan kemampuan bahasa Jepang dalam level tertentu. Oleh karena itu, Anda tidak bisa bekerja jika tidak lulus ujian untuk mengukur kemampuan dalam pertanian dan bahasa Jepang. Sebagai alternatif, Anda bisa bekerja tanpa mengikuti ujian ini jika sudah menyelesaikan program pelatihan teknis magang nomor 2 di bidang pertanian. Jika Anda mengikuti ujian di negara asal sebelum datang ke Jepang, pada prinsipnya Anda perlu belajar secara mandiri sambil dibantu oleh agen penempatan kerja di negara Anda di Indonesia, yaitu P3MI, untuk diperkenalkan ke tempat kerja dan mengikuti wawancara.
Proses pengurusan izin tinggal dan visa akan ditangani dengan dukungan dari tempat kerja Anda di Jepang. Ujian pertanian bernama Agriculture Skill Assessment Test atau ASAT. Ujian tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu bidang pertanian tanaman pangan dan bidang pertanian peternakan. Silakan ikuti ujian di bidang yang Anda tertarik. Tempat ujian tersedia di berbagai negara. Anda mengikuti ujian dengan menggunakan PC yang tersedia di tempat tersebut. Anda bisa mengikuti ujian dalam bahasa Inggris atau bahasa ibu Anda, tetapi ujian ini juga mencakup soal mendengarkan dalam bahasa Jepang yang dibutuhkan untuk pekerjaan di bidang pertanian. Buku pelajaran untuk ujian telah dipublikasikan secara gratis melalui internet. Buku pelajaran tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Silakan belajar dengan mengunduhnya. Untuk ujian bahasa Jepang, Anda perlu lulus salah satu dari Japan Foundation Test for Basic Japanese, yaitu JFT Basic, atau Japanese Language Proficiency Test, yang disingkat JLPT. JLPT memiliki 5 level. Anda diharapkan lulus N4, yaitu level kedua dari yang terendah. JFT Basic dapat diikuti sepanjang tahun di tempat ujian yang sama dengan ASAT. JLPT dapat diikuti pada bulan Juli dan Desember di tempat ujian yang telah ditetapkan. Anda dapat tinggal di Jepang total selama 5 tahun, namun masa bekerjanya akan tergantung pada ketentuan dalam kontrak kerja dengan tempat kerja Anda. Anda dapat bekerja selama 5 tahun berturut-turut atau juga dapat pulang ke negara asal dulu di pertengahan, kemudian datang ke Jepang lagi untuk bekerja. Terdapat juga jenis kerja yang disebut dispatch, di mana Anda bekerja di berbagai daerah atau tempat kerja sesuai dengan musim. Jika Anda datang ke Jepang sebagai pekerja berketerampilan spesifik nomor 1, Anda akan mendapatkan berbagai dukungan dalam 10 hal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dukungan ini termasuk bimbingan sebelum kedatangan, antar jemput di bandara, bantuan untuk menjalani kehidupan seperti pembukaan rekening bank, sewa rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang skema pekerja berketerampilan spesifik nomor 2 yang merupakan izin tinggal bagi pekerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi. Anda harus lulus dari ujian pertanian yang lebih sulit dari yang nomor 1. Untuk saat ini, ujian ASAT nomor 2 hanya dapat diikuti di Jepang, dan soal ujiannya diberikan dalam bahasa Jepang. Sebagai syarat untuk mengikuti ujian, pada dasarnya diperlukan pengalaman kerja di bidang pertanian selama lebih dari 3 tahun melalui program pelatihan teknis magang atau pekerja berketerampilan spesifik nomor 1. Berbeda dengan kedua skema atau program sebelumnya, skema ini memperbolehkan Anda untuk tinggal di Jepang bersama suami atau istri dan anak. Anda dapat bekerja terus di Jepang sepanjang kontrak kerja masih berlaku karena tidak ada batasan masa tinggal. Silakan mencoba mengikutinya jika Anda berminat untuk bekerja di Jepang dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir, akan dijelaskan tentang lingkungan kerja dan hidup secara umum. Menurut hasil survei tahun 2024, upah rata-rata per bulan untuk peserta pelatihan teknis magang adalah 182.000 yen, sedangkan pekerja berketerampilan spesifik adalah 211.000 yen. Angka tersebut adalah nilai rata-rata, sehingga jumlah gaji sebenarnya akan berbeda tergantung pada daerah atau tempat Anda bekerja. Dari gaji tersebut akan dipotong untuk biaya hidup seperti biaya sewa rumah, listrik, air, dan lain-lain. Selain itu,
Pajak dan iuran asuransi sosial juga akan dipotong sesuai peraturan. Dengan adanya asuransi tersebut, biaya medis akan menjadi murah jika Anda sakit atau mengalami cedera. Biasanya perusahaan akan menawarkan kenaikan gaji setiap tahun. Beberapa perusahaan bahkan menaikkan gaji bagi mereka yang bekerja keras atau yang mendapatkan SIM di Jepang. Pada dasarnya, jam kerja adalah hingga 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, tetapi bisa lebih lama saat musim sibuk dan lebih pendek saat musim sepi. Anda akan mendapatkan minimal 1 hari libur setiap minggu dan juga bisa mengambil cuti berbayar. Banyak pemberi kerja telah menyediakan Wi-Fi di tempat tinggal supaya Anda bisa melakukan panggilan video dengan keluarga di negara asal Anda. Untuk tempat tinggal, biasanya Anda akan berbagi asrama dengan orang lain, tetapi beberapa pemberi kerja menyediakan kamar pribadi yang besar atau bahkan tempat tinggal yang baru dibangun. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti festival komunitas di lingkungan sekitar dan berinteraksi dengan orang Jepang. Anda akan tinggal di daerah pedesaan, bukan di wilayah perkotaan. Tetapi Anda bisa pergi berbelanja dengan mobil atau sepeda dan juga pergi bermain ke tempat jauh pada hari libur. Di pedesaan, biaya sewa rumah dan biaya hidup yang diperlukan lebih murah dibandingkan dengan perkotaan, sehingga dapat menabung uang lebih banyak. Salah satu hal yang penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari adalah belajar bahasa Jepang, baik pada sebelum maupun setelah datang ke Jepang. Kami telah menyediakan berbagai perangkat untuk belajar secara daring. Silakan memanfaatkannya. Tersedia juga pembelajaran secara daring untuk belajar tentang pengetahuan dan cara bekerja di bidang pertanian. Selain itu, Anda diharapkan untuk memahami etiket selama tinggal di Jepang, seperti mematuhi aturan untuk membuang sampah. Jumlah pekerja asing di bidang pertanian di Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Berkaitan dengan itu, Jepang terus meningkatkan lingkungan kerja agar Anda bisa bekerja dengan aman dan nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Silakan mencoba meraih impian untuk bekerja di Jepang.